Halo semuanya, selamat pagi, namo buddhaya. Hari ini saya akan menjelaskan objek meditasi pandangan terang dalam agama Buddha. Apa sih meditasi itu? Meditasi berasal dari bahasa Latin meditatio, artinya hal merenungkan, mempertimbangkan, atau latihan. Dalam agama Buddha, kata meditasi biasanya disebut dengan bawana atau pengembangan batin. Kata bawana berasal dari bentuk kata kerja bu dan bawati yang berarti sebabnya dari ada atau menjadi. Meditasi pengembangan pandangan terang atau vipassana bawana merupakan jalan untuk melenyapkan kekotoran batin yang berpuncak pada nibbana atau berakhirnya dukkha. Vipassana bawana merupakan ajaran khas Buddha yang dalam meditasinya menggunakan objek batin dan jasmani yang dicengkram oleh tilakkhana, yaitu tidak kekal, penderitaan, dan tanpa inti. Meditasi samatha atau vipassana menggunakan tahap awal yang sama dalam memulai samadhi. Tahap awal memulai samadhi disebut dengan parikama samadhi, yaitu prinsip dasar meditasi. Ada dua fenomena dalam parikama samadhi, yaitu parikama nimitta, yaitu objeknya nyata dilihat dengan mata, dan ugaha nimitta, yaitu objeknya dalam pikiran. Setelah objek sudah terbayang, maka masuk tahap selanjutnya, yaitu khanika samadhi. Khanika samadhi merupakan konsentrasi waktu ke waktu yang masih dapat berubah. Tahap terakhir sebelum memasuki samatha atau vipassana bawana yaitu upacara samadhi. Upacara samadhi merupakan tahap seorang meditator yang sudah memegang objek. Pengertian vipassana. Apa sih vipassana itu? Vipassana adalah istilah dhamma yang merupakan kombinasi dari dua kata, wi dan pasana. Istilah wi mengacu pada tiga karakteristik dari mental dan jasmani, yaitu ketidakkekalan atau anicca, ketidakpuasan atau penderitaan dukkha, dan tidak ada jiwa, diri atau ego yaitu anatta. Pasana berarti pengertian benar atau realisasi melalui konsentrasi yang dalam. Ketika seseorang melatih meditasi vipassana atau meditasi pandangan terang, tujuannya adalah mengerti dengan benar tiga karakteristik umum yaitu anicca, dukkha, dan anatta. Objek vipassana bawana adalah nama dan rupa atau batin dan materi, atau paccakanda yaitu 5 kelompok faktor kehidupan. Meditasi vipassana bawana dilakukan dengan memperhatikan gerak-gerik nama dan rupa, sehingga dapat melihat dengan nyata bahwa nama dan rupa itu dicengkram oleh anicca, dukkha, dan anatta. Pancakanda dalam hubungannya dengan meditasi pandangan terang disebut juga dengan 4 landasan perhatian atau 4 perenungan atau satipatthana, yaitu meliputi yang pertama perenungan terhadap jasmani atau kayanupassana. Tujuan dari menyadari tubuh adalah mengetahui sifat sejati tubuh, bahwa tubuh terdiri dari unsur-unsur yang selalu berubah sehingga tidak melekat pada tubuh. Terdapat beberapa jenis teknik pengembangan vipassana untuk melatih pikiran. Anapanasati bawana sebagai teknik dasar untuk pelaksanaan vipassana. Anapanasati bawana berarti mengingat dan memperhatikan saat nafas masuk dan nafas keluar. Tahap awal yang dilakukan sehubungan dengan tubuh adalah mengamati nafas dengan cara tertentu. Yang kedua, perenungan terhadap perasaan atau wedana nupassana. Menyadari segala perasaan batin dan badan yang muncul. Merenungkan perasaan yang sedang dialami secara objektif, baik perasaan senang, perasaan tidak senang, maupun perasaan acuh tak acuh. Perasaan harus dikendalikan oleh akal dan kebijaksanaan agar perasaan itu tidak membangkitkan bermacam-macam bentuk emosi. Apabila perasaan telah dapat diatasi dengan cepat, maka batin menjadi bebas, tidak terikat oleh apapun di dunia ini.
Yang ketiga yaitu perenungan terhadap pikiran atau citta-nupassana. Citta-nupassana adalah merenungkan segala gerak-gerik pikiran. Apabila pikiran sedang dihinggapi hawa nafsu, maka harus disadari. Jika ada pikiran tamak, iri hati, benci, sedih, harus menyadarinya. Pikiran harus diarahkan pada kenyataan hidup saat ini. Masalah-masalah yang telah lewat atau hal-hal yang akan datang tidak boleh dipikirkan pada saat ini. Yang keempat yaitu perenungan terhadap fenomena atau dana nupassana. Dhamma di sini meliputi fenomena 5 unsur kehidupan, 6 landasan indera, 7 faktor pencerahan, dan 4 kebenaran mulia. Cara merenungkan bentuk-bentuk pikiran dari 5 unsur kehidupan dengan menyadari bahwa ini bentuk jasmani, ini bentuk perasaan, ini bentuk pencerahan, ini bentuk pikiran, dan ini bentuk kesadaran. Cara merenungkan bentuk-bentuk pikiran dari 6 landasan indera dalam dan luar adalah dengan menyadari inilah mata dan objek bentuk, ini telinga dan objek suara, inilah hidung dan objek bau, inilah lidah dan objek kecapan, inilah badan dan objek sentuhan, dan inilah pikiran dan objek pikiran. Cara merenungkan bentuk-bentuk pikiran dari 7 faktor penerangan agung atau Satta Bodhana adalah apabila di dalam diri orang yang bermeditasi timbul kesadaran, penyelidikan dhamma yang mendalam atau dhamma wicaya, semangat wirya, kegiuran atau piti, ketenangan atau pasadi, pemusatan pikiran atau samadhi, dan keseimbangan batin atau upeka. Cara merenungkan bentuk-bentuk pikiran dari 4 kebenaran mulia atau Cattari Arya Sacani adalah dengan menyadari inilah penderitaan, inilah asal mula dari penderitaan, inilah lenyapnya penderitaan, dan inilah jalan menuju lenyapnya penderitaan. Rintangan dalam meditasi Vipassana. Dalam meditasi Vipassana terdapat 5 rintangan atau 5 niwarana. Sang Buddha menjelaskan bahwa 5 rintangan dalam Tipitaka Majjhima Nikaya Saripatthana Sutta bahwa 5 rintangan yaitu nafsu indera, niat buruk, kemalasan dan kelambanan, kegelisahan dan penyesalan, dan keraguan harus direnungkan dan dipahami saat muncul dan lenyap. Apabila rintangan ini tidak segera diatasi, maka akan menghambat seorang yang melaksanakan meditasi Vipassana. Mengetahui rintangan dalam meditasi sangat penting. Apabila rintangan tidak diketahui, maka meditasi tersebut salah. Watak-watak meditasi atau 6 carita. Carita adalah watak atau kecenderungan. Selama kondisi batin suatu makhluk hidup belum mencapai tingkat kesucian tertinggi, maka dia masih memiliki carita atau kecenderungan. Sesungguhnya, jika carita digolongkan, maka pada manusia biasa hanya ada sebanyak 6 jenis carita, yaitu yang pertama, raga carita atau watak kenafsuan dan keserakahan. Orang dengan raga carita memiliki kecenderungan terhadap objek-objek yang menyenangkan. Ia cenderung melaksanakan segala sesuatu berdasarkan nafsu ketamakan. Dalam hal ini, batinnya gampang suka keindahan dan kecantikan dan mudah kagum, bahkan terhadap sesuatu dengan aspek yang kecil sekalipun. Ia menyenangi pemandangan yang indah, suara merdu, wewangian, menikmati kenikmatan dari sentuhan, rasa lezat dari makanan. Ciri-ciri lainnya adalah mudah melupakan kesalahan orang lain, cerdik, sombong, berambisi besar, membandingkan diri sendiri. Adapun objek meditasi yang sesuai untuk watak raga carita adalah 10 asubha, yaitu wujud ketidakindahan, dan kaya gata sati, yaitu perenungan hakikat dari badan jasmani.
Yang kedua yaitu ada dosa carita atau watak kebencian. Dosa carita adalah kecenderungan melakukan sesuatu berdasarkan kebencian. Hal-hal dan kesalahan kecil saja dapat membuat orang dengan dosa carita tersinggung. Ia gampang naik darah, kesal, dan mudah terhasut dengan masalah yang sepele. Ciri-ciri lain adalah kurang peduli terhadap kebajikan orang lain walaupun besar, iri hati, memandang rendah orang lain, senang bertengkar, suka memerintah, dan mendikte orang lain. Dosa carita, maka objek yang sesuai dalam melaksanakan meditasi adalah 4 Brahma Wihara atau kediaman luhur, yaitu Metta, Karuna, Mudita, dan Upekkha, dan 4 Kasina warna, yaitu biru, kuning, merah, dan putih. Yang ketiga yaitu Moha Carita atau watak kebodohan dan ketidaktahuan batin. Memiliki moha carita lebih cenderung bertindak berdasarkan kebutuhan batin. Karena itu, dia memiliki sifat suka rugu, yaitu khawatir tanpa alasan, kurang berinisiatif, menggantungkan diri pada opini orang lain, pikirannya ruwet dan tidak tetap, tapi kadang-kadang bisa kukuh dalam memegang pendiriannya. Senang menerima tetapi tidak senang memberi juga salah satu ciri-cirinya. Ini bukan menunjukkan orangnya tidak menunjukkan orang yang tidak cerdas saja lemas dalam hal desa batin. Objek meditasi yang sesuai adalah anapanasati, yaitu keluar masuknya aliran nafas secara ilmiah. Yang keempat yaitu sada carita, artinya keyakinannya cenderung kuat. Adanya sada carita membuat seseorang cenderung mendasarkan pada keyakinannya dalam melakukan sesuatu. Ia juga cenderung bersikap rendah hati, jujur, suka membantu, senang akan hal-hal yang menjawab sakral, suka mendengarkan ajaran, mudah percaya pada sesuatu yang jawabannya dengan baik. Objek meditasi yang sesuai untuk mereka adalah 6 anusati, yaitu Buddhanusati, Dhammanusati, Sanghanusati, Silanusati, Jaganusati, dan Dewatanusati. Dengan demikian, mereka akan terhindar dari salah meyakini atau mempercayai hal-hal yang tidak baik. Yang keempat yaitu ada Budi Carita atau watak intelekan. Ciri-ciri seseorang memiliki budi carita adalah ia mendasarkan tindakannya setelah berpikir secara intelektual. Ia sering bermeditasi, bersedia mendengarkan saran atau nasihat orang lain, mempunyai kawan-kawan yang baik. Ia cenderung merenungkan 3 corak umum tilakkhana, yaitu ketidakbakalan atau anicca, cerita atau duka, dan tanpa inti yang kekal atau anatta. Objek meditasi yang sesuai untuk jenis budi carita adalah perenungan tentang makanan atau aharepatikulasana, perenungan pada kematian yaitu maranasati, analisa atas 4 unsur badan jasmani yaitu Catudattawatthana, dan perenungan terhadap nibbana yaitu upasana manusati. Dan yang terakhir ada Vitakka carita, yaitu cenderung suka melamun. Vitakka carita isinya berupa pikiran yang sering melamun atau pikiran yang berkeliaran tanpa tujuan. Jenis orang ini cenderung melaksanakan sesuatu dengan tergesa-gesa dan mengarah pada kegugupan. Ia suka berteori, hanya sedikit keyakinan pada nilai perbuatan baik, dan tidak suka bekerja untuk kepentingan sosial. Objek meditasi yang cocok untuk Vitakka carita adalah anapanasati, yaitu keluar masuknya nafas. Tempat yang cocok berupa tempat sederhana yang tertutup agar perhatiannya tidak berkeliaran, misalnya gua, kamar kosong, dan lain-lain. Baik, sekian penjelasan saya mengenai meditasi objek pandangan terang. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Namo Buddhaya.